Ya, Shalom Aleichem, Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini yaitu antikristus. Siapakah antikristus itu dan apa itu antikristus? Nah, ini banyak berkembang sekarang bahwa antikristus itu memang ada. Sebelumnya saya uraikan, saya terlebih dahulu ambil antikristus itu dari kata Yunani yang antikristus dapat mempunyai dua arti, yaitu kata itu dapat berarti menentang Kristus, dan dalam arti seseorang atau suatu kekuasaan menentang pekerjaan Kristus. Atau kata itu dapat berarti bahwa pengganti Kristus menyatakan seseorang atau suatu kekuasaan yang mengambil tempat Kristus, atau seorang Kristus palsu adalah berkata bahwa sebagai tambahan untuk kedatangan seorang antikristus. Nah, di dalam antikristus ada dari abad-abad pertama sudah ada beberapa golongan antikristus. Yang pertama itu berasal dari para imam orang Yahudi, di mana para imam orang Yahudi itu dia tidak mengakui kebangkitan Yesus. Ya, tidak mengakui kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan dia menuding murid-murid Yesus yang mencuri mayatnya dari kuburan. Itu yang pertama. Tapi sebelumnya juga itu ialah bahwa dari saudara kita dari sebelah di dalam Quran surat An-Nisa pasal 4 ayat 157 sampai 159, dia juga ada penyangkalan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang lain yang disamarkan. Di mana mereka mengambil dari Injil Yudas yang palsu itu. Ya, jadi mereka memuat di dalam Quran An-Nisa itu. Kemudian yang ketiga, ada kelompok-kelompok gnostik. Ialah mereka beranggapan bahwa tidak mungkin Yesus itu disalib karena dia menganggap bahwa dia itu adalah roh. Berarti tidak mungkin. Dan itu banyak dimuat dalam Injil-Injil palsu. Kemudian yang berikutnya ialah dari Ahmadiyah. Dari Ahmadiyah katakan bahwa dia memang disalib, tetapi pada waktu diturunkan dari tempat penyaliban, dia dalam keadaan mati suri. Dan setelah itu Nikodemus, jadi Nikodemus dan Yusuf Arimatea menurunkan dari tiang salib, dan Nikodemus memberikan balsem, dan ternyata dia hanya mati suri dan dia hidup kembali. Kemudian dia ke India, dan di sana ya dia hidup sampai 120 tahun, bahkan ada keturunannya di sana. Itu menurut pandangan dari Ahmadiyah. Bahkan Ahmadiyah juga katakan bahwa dia mengangkat dirinya sebagai yaitu Mirsad Ghulam Ahmad, yang mengangkat dirinya sebagai nabi, bahkan dia sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi pada saat itu. Jadi dia katakan bahwa akulah Mesias. Nah, ini kalau kita lihat semua, inilah termasuk yang digolongkan sebagai antikristus. Juga
Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa akan bermunculan antikristus yang mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias. Bahkan dia bermujizat. Dia jalan-jalan sampai di pasar dengan menggunakan jubah, akulah Mesias. Dan itu memang dibuatkan di dalam kitab suci. Yang berikut ialah dari kelompok Saksi Yehova, di mana dari awalnya ini adalah dari sekte Arius. Dari sekte Arius itu juga tidak mempercayai masalah ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu adalah hanya punya kuasa. Jadi dia bukan maha kuasa. Dan ini sekarang berkembang dengan adanya Saksi Yehova. Sehingga Saksi Yehova kalau kita boleh dikatakan bahwa itu adalah aliran sekte Arius jilid 2. Ya, dan bahkan sekarang ya sudah banyak yang berkomentar bahwa kalau boleh Saksi Yehova itu ya jangan ada di Indonesia. Ya, karena mereka ajaran sesat. Kenapa kita harus katakan bahwa dia ajaran sesat? Karena dia mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi dia tidak mempercayai Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri. Ya, golongan-golongan anti Kristus itu bermunculan dan menurut firman Allah bahwa anti Kristus adalah orang Kristen palsu yang telah memisahkan diri dari umat yang beriman yang sejati. Mereka adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dan itu sudah dimuat di dalam Alkitab. Siapakah pendusta itu? Ya, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, kita ketahui bahwa ya sejak awal itu orang Yahudi itu dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahkan kalau kita lihat di YouTube sekarang, saudara kita dari sebelah itu dia tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu sendiri ialah Mesias. Karena dia tidak mau menerima ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Antikristus bukanlah orang ateis. Ya, kalau orang ateis itu ya memang mereka tidak mempercayai Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, firman Tuhan katakan bahwa antikristus itu adalah orang-orang yang mengabarkan suatu Injil. Ya, tetapi bukan Injil yang sejati itu. Adalah Injil yang berbeda. Ada di dalam Alkitab. Bahkan Rasul Paulus katakan di dalam Tesalonika ya bahwa kalau ada dari kami bahkan malaikat pun yang memberitakan Injil yang lain selain yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Nah, ini yang dimaksud di sini, bahwa ada orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi menyampaikan Injil yang lain. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak Injil Gnostik
atau Injil apokrifa atau Injil-Injil palsu. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Dan hal itu tidak usah kita heran bahwa sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Ya. Yesus mengamarkan gereja tentang pekerjaan penipuan dari nabi-nabi palsu ini. Ada dalam Alkitab. Yesus sendiri menyampaikan bahwa sesudah saya akan bermunculan nabi-nabi palsu. Ya. Dan untuk membedakan nabi palsu dengan tentunya dengan pengajaran Yesus, itu bisa kita bedakan kalau kita memang belajar firman Tuhan. Karena nabi-nabi palsu itu kadang-kadang menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah nabi-nabi palsu. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi bukan karena dia berteriak, melakukan mujizat segala macam. Tetapi kalau mereka itu tidak melakukan kehendak Allah Bapa di surga, maka mereka itu adalah digolongkan sebagai antikristus. Selanjutnya Yesus mengamarkan bahwa pada masa mendekati kedatangannya yang kedua kali, pada akhir masa gereja, antikristus akan benar-benar meniru pribadinya sambil menyatakan diri sebagai Kristus atau Mesias yang telah kembali. Ada dalam Alkitab. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengatakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyerahkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah bahwa aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ia ada di dalam kamar yang tersembunyi, janganlah kamu percaya. Itu kita bisa lihat di Matius 24 pada ayatnya yang ke-4 sampai 5 dan 26. Apakah yang akan terjadi kepada antikristus dan bagaimana kita bisa mengenal dia? Ada dalam Alkitab. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dengan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 10.
Barangkali ini cukup saya sampaikan mengenai apa antikristus dan siapakah antikristus itu dan bagaimana tanda-tanda untuk mengenal antikristus itu sendiri. Karena antikristus sudah jelaskan bahwa antikristus bukan ateis, tetapi bahkan ia menyamar sebagai pemberita firman. Dia menyamar sebagai orang Kristen. Dan itu kita harus hati-hati. Barangkali dengan pemaparan yang singkat ini, kita lebih waspada untuk menghadapi pengajaran-pengajaran antikristus. Karena memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya mudah-mudahan dengan pemaparan ini kita semakin dikuatkan iman percaya kita. Kita tidak perlu digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, yaitu pengajaran antikristus. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita. Shalom Elohim, Bisem Hamasea. Terima kasih.